Selamat sore anak-anak kelas 11 AKL. Bagaimana kabarnya? Miss Eres berharap hari ini kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, untuk saat ini kita kembali lagi ke materi kita komputer akuntansi, perusahaan dagang, perusahaan jasa dengan menggunakan Accurate. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, namun sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita, di sini saya ingin menampilkan kita akan import file ya, di mana file udah saya buat. Nah, di sini ada begitu banyak daftar ya, ada daftar pelanggan, daftar pemasok, daftar persediaan barang, dan daftar persediaan jasa ya. Nah, di sini saya juga masih terbuka, di mana kalau kita mau import ini semua harus ditutup. Jadi saya close ya. Oke. Oke ya. Ini saya close. Karena kalau kita mau import ini harus di close. Jadi supaya bisa terimport ya. Nah, untuk yang selanjutnya, sebentar saya hapus dulu karena ada double. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan buka Accurate kita. Ya, di sini kalian bisa mencobanya di rumah. Kita menggunakan Accurate Enterprise. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan laptop, silakan cari yang 64 bit. Tapi kalau kalian menggunakan notebook, silakan kalian yang mencari 32 bit. Nah, udah di sini kita akan buka data perusahaan. Baru itu kita akan cari ini di mana folder kita, yang ambil yang GDB ya. Kita open, kita oke. Ya, kita tunggu dan di sini dia minta kata kunci. Kata kuncinya yaitu supervisor. Oke, ini akan terbuka. Ingat ya, kita menggunakan Accurate 5, ini Accurate Enterprise ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada di persiapan singkat. Persiapan singkat. Oke. Kita tunggu dan kalau di sini kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini kita ambilnya persiapan mahir ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ini yang udah kita isi kemarin, ya. Ini juga daftar akun udah kita isi, mata uang, daftar pajak udah kita isi. Sekarang kita masuk ke daftar pelanggan dan pemasok. Nah, sekarang kita mau membuat daftar pelanggan, di mana saya sudah menginput daftar pelanggan itu eh, di Excel. Jadi kita tinggal import ya. Ini kita ambil yang pelanggan ya. Kita cari, klik di sini untuk import dari berkas ya. Nah, di sini saya akan ambil datanya dan di sini akan saya ganti ubah. Ya, di sini kita akan keluar semua yang udah kita input. Nah, saya ambil mau daftar pelanggan. Nah, di sini kita ambil data. Nah, kita tunggu sampai data tersebut keluar ya. Jika keluar, dia akan muncul sendiri. Nah, di sini ini kita akan hapus ya karena yang bagian atas ini tidak kita gunakan ya. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, kalau misalnya udah seperti ini, kita isi definisi kolomnya ya. Ini kita ambil, kita tunggu sebentar. Oke, kita ambil, kita klik tanda panahnya dan ini adalah khusus nomor pelanggan. Ya. Dan di sini ada nama pelanggan ya. Di sini ada mata uang. Oke, mata uang yang kita gunakan itu rupiah atau apa ya. Kita cari di sini mata uang. Oke, saya akan cari mata uang. Ops, tadi ada. Oke, ini mata uang. Ya, kita cari definisinya itu apa? Rupiah. Kita ambil yang rupiah, baru itu kita oke. Baru itu ini ya. Ini saldo awal. Kita ambil yang saldo awal ya. Ya, saldo awal. Ini saldo awal.
Ini pajaknya, ya. Oke, kita isi di sini pajak. Kita cari ya, ini kita ambil yang pajak pertama. Oke, kalau misalnya kita ambil pajak yang pertama, kita ambil yang PPN ya. Ini kita oke ya. Kalau misalnya sudah di oke seperti ini ya, tipe pelanggannya kita input yaitu dia umum ya. Habis itu kalau misalnya udah kita import data. Kita tunggu sampai berhasil. Oke, 4 data terimport dan 0 data gagal. Berarti ini artinya data kita sudah berhasil terimport ya. Oke, akan ada bunyi. Nah, oke, kalau misalnya udah seperti ini, tiba saatnya kita mau next. Nah, setelah next, ini ada daftar pemasok. Kita akan input. Oke, kita akan ambil data. Nah, sama ini juga dirubah. Nah, di sini ada 4 ya. Saya ambil daftar pemasok dan ambil data. Oke, kalau misalnya seperti ini akan kita hapus. Ya. Oke, sekarang kita isi definisi kolomnya. Oke, ini nomor pemasok. Nama pemasok. Dan ini saldo awal. Saldo awal dan ini pajak pertama. Oke, kalau misal udah seperti ini kita masukkan PPN. Tinggal kita oke. Ya. Nah, setelah ini langsung kita import aja ya. Langsung kita import. Ya, kita tunggu. Dan 2 data terimport, 0 data gagal. Artinya kita sudah mengimport data pemasok ya. Oke, akan ada bunyi seperti ini. Oke, kalau sudah kita lanjut. Oke. Kalau misalnya sudah dilanjut, kita next. Habis itu kalau udah sampai di center kita next lagi. Nah, di sini ini kita cari akunnya. Yang ini adalah persediaan. Pendapatan penjualan. Pendapatan ya. Ini pendapatan, ini pendapatan juga. Ini persediaan dan yang ini pembelian. Terus yang ini persediaan dan yang ini akun biaya pembelian. Nah, pembelian kita akan cari. Baru itu ini yang belum ditagih yaitu utang ya. Oke, ini kita lanjut. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, kita lanjut, kita abaikan saja. Oke, kalau udah seperti ini, kita ambil yang metode rata-rata ya. Kita lanjut. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, kita akan masukkan
daftar persediaan barang dan jasa ya. Kita akan import ya. Kita akan import ya. Klik di sini. Oke, kalau misalnya seperti itu kita cari, kita ambil yang daftar persediaan barang dulu ya. Habis itu kita ambil data. Kalau misalnya kita udah ambil data seperti ini, kita akan hapus nomor barang ini karena ini tidak pokoknya yang barisan pertama tadi kita akan hapus ya. Dan ini kita akan input semua ya. Oke. Nomor barang, deskripsi barang. Terus di sini ini pajak. Ya, pajaknya kita cari. Kode pajak penjualan kita ambilnya ya. Oh, ini kodenya pembelian nih, penjualan. Ya, udah di sini. Kita ambil yang PPN, baru itu kita oke. Kuantitas ya, kuantitas. Terus ini total biaya. Kita ambil yang total biaya ya. Sedangkan yang ini itu ada persediaan dan barang jadi ya. Barangnya itu kita ambil yang persediaan. Terus kalau yang persediaan ini kita ambil yang barang jadi ya. Kalau misalnya udah seperti ini, kita import datanya ya. Oke, seperti ini. Satu data terimport ya. Udah oke ya. Sekarang kita memasukkan daftar jasa. Kita memasukkan lagi ya. Kita memasukkan lagi yang ini ya. Kita ambil ini jasa. Oke, sama seperti yang tadi ya. Tapi ini jasa. Oke, kalau udah seperti ini kita hapus ya. Terus kalau misalnya udah, ini definisinya kita isi. Oke, yang nomor barang diisi dengan definisi nomor barang. Deskripsi barang diisi dengan deskripsi barang. Dan untuk pajak diisi dengan kode pajak penjualan. Kode pajak penjualannya itu apa? PPN ya. Untuk kode pajak penjualan itu PPN dan tipe barangnya yaitu servis dan kalau misalnya tipe persediaannya itu barang lain-lain ya. Untuk ini servis dan ini barang lain-lain ya. Oke, kalau misalnya udah seperti ini, kita import datanya ya. Oke, ini satu ya, berarti sudah terimport ya. Kalau misalnya seperti ini semua sudah terimport. Nah, untuk yang selanjutnya adalah membuat daftar tipe aset tetap kena pajak. Itu akan kita lanjutkan di materi berikutnya ya. Untuk sampai saat ini, kita sampai sini dulu. Minggu yang akan datang kita akan lanjutkan lagi. Saya akan ajarkan kalian sampai kalian benar-benar bisa ya. Nah, ini saja dari Miss Ernest. Ini kita akan save ya. Tutup, iya. Habis ini kita data belum disimpan. Apakah Anda ingin menyimpan? Yes ya. Nah, terus nah, ini di backup. Oke, kita backup ya. Nah,
Backup kelas selesai, oke, ini kita close. Nah, itu aja penjelasan dari Miss Ernest. Miss Ernest harap kalian bisa mengerti dan memahami apa yang Miss Ernest jelaskan selama ini ya. Tetap jaga kesehatan, jangan sampai sakit, tetap gunakan masker jika keluar rumah, dan jangan lupa membawa hand sanitizer ya. Tetap rajin dalam belajar, walaupun kita sekarang dalam keadaan pembelajaran daring ya. Tetap berdoa agar pandemi ini bisa berakhir dan kita bisa melaksanakan sekolah seperti biasa lagi atau datang ke lingkungan sekolah ya. Hanya itu saja dari Miss Eros. Miss Eros ucapkan terima kasih.